lalui. Nah, sebelum lanjut biar gak ngantuk, bangun dulu Bu, kita yel-yel yo. Oke. Yo, ayo Bu, semangat. Yel-yelnya masih inget gak? Masih ya. 1, 2, 3. Uang tidak cukup. Oke, makasih. Duduk lagi Ibu. Nah, sekarang lanjut dengan saya ya Ibu. Saya Dina Aldaria. Kita akan lanjut belajar di modul 2, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Sesi ke-6, cermat meminjam dan menabung. Langkah ke-6 yaitu penutupan. Jadi, kalau tadi seharian Ibu sudah mempelajari langkah 1 sampai langkah ke-5. Nah, saya yakin nih ada sedikit-sedikit yang nyantol ya Bu ya. Nah, saya mau ibu-ibu berbagi ke saya hal penting apa nih yang udah dipelajari dari langkah 1 sampai langkah 5. Silakan Ibu. Keadaan darurat bisa datang kapan saja, jadi kita perlu punya tabungan. Oke, yang selanjutnya siapa yang bisa bantu saya Ibu? Kita harus lihat. Ada contekannya. Biasa menabung. Kita harus biasa menabung supaya tidak berhutang. Oke, selanjutnya siapa yang bisa bantu saya? Silakan Ibu. Menabung tidak perlu banyak, yang penting. Oke, Ibu silakan. Sebelum menabung kita harus memikirkan apakah itu kebutuhan atau keinginan. Yaitu berapa besar keinginan yang ini kebutuhan yang kita pinjam gitu. Oh, pintar-pintar semua. Ada lagi yang masih mau tambahin Ibu? Silakan. Bisa tidak bayar pinjaman. Tempat untuk kita pinjam. Tempat untuk pinjam. tempat untuk pinjamnya. Oke. Yang selanjutnya masih ada yang mau bantu saya? Oh, silakan Ibu. Apakah masih ada cara lain selain hutang atau pinjam? Oke, waduh ini mah semua udah tahu ya. Tepuk tangan dulu untuk semua. Ternyata Ibu ini diam-diam mencatat ya Bu selama langkah 1 dan langkah 5 ya. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi saya tidak terlalu banyak kesulitan kalau gitu. Nah, supaya kita lebih ingat lagi ya Ibu ya. Saya punya film. Yuk kita tonton sama-sama Ibu ya. Ya. Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kamu tidak punya tabungan dan terpaksa berhutang, padahal hutang itu besar risikonya dan pengeluaran tidak memungkinkan. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk hutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung. Segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting tidak disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berhutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dahulu sebelum memutuskan berhutang, dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Nah, itu tadi filmnya ya Ibu ya. Rata-rata sudah mendengar ya Ibu ya. Oke, nah sekarang saya mau lanjutkan nih. Kira-kira dari film tadi apa yang ditangkap ini Ibu? Apa yang dimengerti? Ibu Lili bilang kita Ya. harus bisa menabung. Oh, oke. Tadi bilang gitu ya. Ya. Wah, pintar Ibu. Ingat ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada lagi nggak yang mau bantu saya? Silakan Ibu. Menabung itu segera kalau kita udah dapat gaji. Oh, jadi kalau udah dapat gaji kata Ibu Lili langsung ditabung. Siap. Terus ada lagi Bu yang bisa nambahin? Silakan. Gunakan tabungan dulu baru berhutang. Gunakan tabungan dulu baru berhutang. Ya, benar sekali. Kemudian masih ada Bu yang mau nambahin? Silakan Ibu. Harus memikirkan bagaimana cara membayar utang cicilan. Oh iya benar ya, itu tadi adalah beberapa hal yang kita dapat dari film ya Ibu ya. Kira-kira susah nggak dipraktekin di rumah Ibu untuk menabung? Enggak ya, insya Allah ya Ibu ya, insya Allah ya. Tadi sudah film, terus sekarang kita ke brosur Ibu
bawa brosur nggak Ibu? Bawa. Oke, rajin-rajin Ibu, ini lu suka saya di kelompok ini. Nah, ini brosurnya yang ada di saya. Kita ke halaman 5 ya Ibu. Ya, halaman 5. Ada gambar Ibu Lili sedang pegang celengan. Yuk baca sama-sama Ibu yuk. Apa tulisannya? Biasakan menabung dengan disiplin biar sedikit atau sakit. Ya, betul. Kemudian kita ke brosur halaman 6. Ada gambar bank pasar. Jumlahnya Rp600.000. Kalau dengan rentenir Rp600.000 ditambah Rp50.000. Kalau koperasi Rp540.000. Kemudian kalau arisan Rp550.000. Terus apa nih yang dibilang Bu Lili, Bu? Jika perlu berhutang, rencanakan dan menabung. Oke, itu tadi brosur kelima dan keenam, intinya tentang menabung dan berhutang ya Ibu ya, atau meminjam. Sekarang kita ke brosur halaman 8, 9, 10 ya Ibu. Dibalik Ibu bisa? Ya, ada ya. Sekarang halaman 8. Yuk baca sama-sama Ibu. Tips menabung. Ya. Tentukan tujuan menabung. Bisa membayar uang makan sekolah dan modal usaha berjaga-jaga. Buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan tersebut. Sisihkan uang untuk tabungan sejak awal. Tabungan menunggu sisa awal. Menabung tidak harus banyak sedikit. Menabung hanya dengan disiplin. Oke, istirahat dulu, napas dulu. Ya, itu tadi halaman 8 ya Ibu. Intinya tentang tips menabung. Selanjutnya kita ke brosur halaman 9 ya Ibu. Cara membuka tabungan. Yuk kita baca sama-sama lagi Ibu. Cara membuka tabungan. Kalau di bank Menunjukkan identitas diri, KTP atau SIM. ya. Mengisi formulir yang disediakan bank. Oke. Membayar setoran awal minimal. Oke, itu kalau di bank. Kalau di koperasi Ibu. Menunjukkan identitas diri, KTP, SIM lainnya. Mengisi formulir anggotaan. Membayar bersama nomor Yang jumlahnya disamakan. Oke, istirahat dulu. Itu tadi brosur halaman 9 tentang cara membuka tabungan di bank dan koperasi ya Ibu ya. Jadi ada beberapa caranya di situ. Sekarang kita lanjut ke halaman 10 ya Ibu. Kalau gambarnya ini banyak sekali pengeluaran yang dipikirkan Ibu Lili ya Ibu ya. Nah, karena pengeluarannya tidak cukup, Ibu Lili kayaknya memutuskan untuk berhutang. Nah, ini adalah brosur halaman 10. Pertimbangan sebelum berhutang. Sama-sama lagi Ibu, pertimbangan sebelum berhutang. Pinjam sesuai kemampuan untuk membayarnya. Pilih tempat meminjam dengan total pembayaran terkecil. Pilih waktu pengembalian sesuai pendapatan. Nah, kita udah sama-sama baca pertimbangan sebelum berhutang. Jadi brosur ini ada 5 yang sudah kita baca ya Ibu ya. Tentang menabung, terus rencana berhutang dengan matang, kemudian tips menabung, cara membuka tabungan dan pertimbangan sebelum berhutang. Ini brosurnya semoga bisa jadi tips kita di rumah sendiri ya Ibu ya. Nah, saya lanjut Ibu. Masih semangat ya? Oke. Nah, terus bawa buku pintar nggak Ibu? Ya, tolong dibuka halaman 19 dulu Ibu. Bawa. Coba saya cek ya, 19 betul ya, 19 ya. Di situ ada soal kan ya Ibu ya? Ya. Halaman 19 ini adalah untuk latihan Ibu di rumah ya. Tapi supaya nggak bingung, ini kan ada beberapa PR-nya. Jadi saya jelasin dulu ya Ibu ya. Yang latihan 2A halaman 19 Ibu. Buka semua udah. Latihan 2A merencanakan utang dengan hati-hati. Nah, ini saya baca
bacain contoh soalnya dulu sebentar ya Ibu ya. Bu Yanti mau memulai usaha jualan pisang goreng. Ia perlu modal 200.000 tapi tidak punya tabungan. Ia memutuskan untuk meminjam. Jika usahanya sudah jalan, ia akan mengembalikan pinjaman tersebut dari hasil penjualannya setiap hari. Jika pisang gorengnya laku, diperkirakan ia bisa dapat untung bersih Rp20.000 per hari. Itu soal ceritanya. Di bawahnya adalah soal tentang soal cerita yang atas ya Ibu ya. Ya, jadi nanti tugas Ibu di rumah, pilih dan lingkari jawaban yang tepat di bawah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 soal ya Ibu ya. Yang sebelah kiri ini yang kecil-kecil, yang kolomnya lebih kecil itu soalnya. Yang kolom sebelah kanan yang lebih besar jawabannya. Ada pilihan A, B, dan C. Jadi pertanyaannya disesuaikan sama pilihannya. Ibu bisa pilih, kalau yang sesuai pilihan A berarti dilingkari di A. Kalau sesuai pilihan B maka dilingkari ya B. Kalau yang sesuai jawabannya C berarti yang dilingkari C. Nah, untuk halaman 19 ada pertanyaan nggak Ibu? Tidak. Ya, jadi soalnya berkaitan dengan apa Bu? Yang di atas ini ya, soal cerita yang atas ya Ibu ya. Itu halaman 19 PR untuk bulan depan. Kita buka halaman 20 Ibu, di baliknya Ibu. Sudah ketemu halaman 20? Sudah ya? Coba lihat, kebuka Ibu halaman 20 ya, halaman 20. Latihan 2B, menabung secara rutin. Nah, minta tolong Bu dibaca soalnya Ibu. Carilah pasangan yang tepat untuk kalimat pada bagian bisakah menabung dengan bagian kapan menabung. Ya. Tuliskan huruf yang menjadi pasangan masing-masing nomor. Nah, berarti ini ada 3 kolom ya Ibu ya. Yang di sini bisakah menabung. Di tengahnya ada jawabannya. Yang di sebelahnya kapan menabung. Tugas Ibu nomor 1, 2, 3, 4 ini dibaca dulu semuanya. Kemudian jawabannya ada di A, B, C, D. Nanti kita cocokkan misalnya nomor 1. Misalnya B. Ya, misalnya B. Coba baca soalnya dulu Bu. Ibu Rina bekerja sebagai tukang sayur keliling. Ya. Penghasilannya setiap hari hanya cukup untuk membeli bahan-bahan makanan untuk keluarganya dan memberikan jajan kepada anaknya. Nah, kira-kira yang nomor 1 cocoknya menabungnya kapan ya? Ada di kolom yang terakhir. Kapan menabung? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? Apakah Ibu Rina itu menabungnya A, seminggu sekali setelah keuntungan dibayar? B, menabung sedikit namun rutin setiap hari? Atau C, menabung 1 bulan sekali setelah mendapatkan gaji? Atau D, menabung dengan jumlah besar pada saat pendapatan cukup baik? Ibu Rina tadi pedagang? B ya? Nah, berarti jawabannya B. Menabung sedikit namun rutin setiap hari. Nah, berarti sisa PR-nya tinggal 3 ya Ibu ya. Di rumah yang 1 udah kita jawab sama-sama. Ngerti untuk soal 2B Ibu? Ya, lanjut. PR-nya banyak ini Bu, kayak anak sekolah kita ya. Halaman 21 Ibu. Latihan 2C, rencana menabung. Ibu bantu saya Ibu, soalnya apa? Pikirkan tentang satu hal yang harus dibiayai atau ingin dipenuhi dalam waktu dekat. Buatlah rencana menabung untuk mencapainya. Oke, rencana menabung. Ini ada di kolom ini. Yang pertama Ibu harus menetapkan tujuan, yaitu akan digunakan untuk apa uang yang dikumpulkan nantinya. Yang kolom paling atas. Kolom paling bawah omset jumlah tabungan, yaitu jumlah uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang di bawahnya lama menabung, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian jumlah bulan. Oke. Jumlah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dibagi
dengan jumlah yang diperlukan atau mencapai tujuan tersebut. Ya, terus yang terakhir jumlah Jumlah yang bertabung per hari yang itu jumlah yang diperlukan setiap bulannya dibagi dengan jumlah hari dalam 1 bulan. Ya, misalnya nih Bu ya, saya kasih contoh satu ya, tapi nggak boleh nyontek lagi ya Ibu ya. Misalnya tujuan menabungnya itu adalah untuk membayar biaya masuk anak sekolah SMA, tapi masih 1 tahun lagi. Karena anak kita masih SMP kelas 2. Nah, yang ditulis di kolom A adalah tujuannya mau menabung untuk biaya masuk SMA 1 tahun lagi. Nah, target jumlah tabungan ini adalah biaya masuk sekolah rata-rata berapa Ibu kalau SMA sekarang mah? 7 juta. Nah, tulislah di kolom B RP 7 juta rupiah. Kemudian lama menabung, tadi anak kita masih naik kelas 3 berarti 1 tahun ya Ibu ya. Kalau 1 tahun berarti ada berapa bulan Ibu? 12 bulan. Nah, tadi 7 juta dibagi 12 bulan. 600 lebih lah. Ya, berarti 1 bulan harus nabung 650.000 ya. Kemudian ini diisi di kolom ini. Nah, kalau 1 bulan berapa hari Ibu? 30 hari. 650.000 dibagi 30 hari. Berarti 20 ribuan ya Ibu ya. 22.000 1 hari. Nah, itu contohnya Ibu ya. Jadi, tujuannya mau masukin anak sekolah SMA, target jumlah tabungannya 7 juta, lama menabungnya 1 tahun, jumlah yang harus ditabung per bulan itu 650.000, kemudian yang harus ditabung per hari berarti 22.000. Seperti itu ya, ini contoh saya, awas kalau ada yang pakai ya, nggak boleh pakai lagi. Nah, itu PR-nya ada 3 ya Ibu ya, 19, 20, 21, latihan 2A, 2B, dan 2C. Berarti harus dikerjakan di rumah ya Ibu. Kalau misalnya nggak ngerti, tanya ke anaknya atau ke tetangga yang PKH juga ya. Alhamdulillah kalau ngerti. Oke, lanjut Ibu-Ibu ya. Tadi kan sudah mempelajari sesi 6 kita nih ya. Dari langkah 1 sampai saya langkah ke-6 tentang cermat meminjam dan menabung. Jadi tadi juga belajar tentang mengendalikan pengeluaran, mengelola utang dan cara menabung. Maka untuk yang selanjutnya kita perlu tahu tentang cara meningkatkan pendapatan ya Ibu ya. Jadi nggak hanya mengandalkan gaji suami. Ya, itu akan kita pelajari bulan depan. Bulan depan ketemu lagi dengan saya tanggal 7 bulan Agustus ya Ibu ya. Di rumah Ibu siapa gilirannya Bu? Oh, di rumah Ibu ya. Di rumah Ibu saya. Di rumah Ibu ya. Di rumah Ibu nanti Bu Yuni hari bulan depan 7 Agustus di rumah Ibu Yuni jam 2 ya Ibu ya, jangan nggak hadir karena K2 ini atau pertemuan seperti kita rutin bulanan ini wajib. Kalau nggak bantuan Ibu bisa ditangguhkan loh ya. Hadir ya Ibu ya. Itu saya kalau gitu saya cukupkan yang hari ini. Nah, karena kita udah belajar banyak, semoga informasinya masuk menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi sebelum itu, saya minta tolong ada yang pimpin doa. Ibu siapa Ibu? Ibu Om. Ibu Om silakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Sampai ketemu bulan depan Ibu ya. Sehat-sehat. Assalamualaikum.